Pemirsa, belum lagi selesai perseteruannya dengan novelis Yudhistira A.N.M. Masardi, grup band Dewa kembali membuat gebrakan. Kali ini band yang digawangi Dhani Ahmad, Andra, Erwin, Onci, dan Tio Nugros ini menggelar konser tunggalnya bertajuk Menemukan Kembali Makna Cinta di Fashion Cafe Jakarta Jumat 28 Juni lalu. Konser yang diprakarsai oleh Dhani Ahmad dan guru vokal Berta ini sengaja digelar untuk kesembuhan penyakit stroke yang diderita musisi. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Karenanya tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Gugatan cerai sejumlah selebriti wanita melahirkan para duda baru. Sebagian dari mereka merasa keputusan pengadilan tidak adil bagi mereka, termasuk diantaranya dalam hal hak asuh anak. Mereka mengaku akan tetap melanjutkan sidangnya untuk mendapat keadilan. Simak juga penampilan grup musik Dewa di Fashion Cafe yang bikin konser khusus untuk penyanyi jazz Bill Saragi yang kini menderita stroke. Jangan lewatkan pula cerita cinta Roger Danuarta dan Leony Fitria Hartanti. Setelah dipublikasikan media sebagai pasangan selebriti baru, Roger dan Leony membantahnya. Simak penuturan mereka kepada Cek dan Dicek. Liputan hangat dan menarik sore ini menampilkan kisah di balik acara nonton bareng final Piala Dunia hari Minggu lalu. Beberapa selebriti jadi korban dalam insiden kerusuhan yang sempat terjadi dalam Stadion Gelora Bung Karno itu. Pemirsa, gugatan cerai sejumlah artis wanita ternyata menyisakan kepedihan bagi suami mereka. Para suami merasakan adanya ketidakadilan dalam keputusan sidang, terutama yang menyangkut hak asuh anak yang umumnya jatuh ke tangan istri mereka. Untuk itu mereka siap menyatakan banding demi mendapatkan keadilan. Pemirsa, dari sejumlah kasus perceraian di kalangan selebriti kita, tercatat bahwa hampir sebagian besar keputusan untuk bercerai itu muncul dari keinginan para istri. Nur Afni Oktavia, Iis Dahlia, dan Wulan Guritno adalah para istri yang menggugat cerai suami-suaminya. Kecuali hanya Nur Afni Oktavia yang bercerai dengan Edwin Rondonuwu karena tindak kekerasan yang kerap dilakukan suaminya, perceraian Iis Dahlia dengan Dadang Indrajaya serta Wulan Guritno dengan Attila Aryusyah agaknya hanya dipicu oleh persoalan sepele yang sebenarnya bisa mereka selesaikan secara kekeluargaan. Kendati tidak begitu jelas alasan perceraian di kalangan selebriti, hampir sebagian besar kasus kawin cerai di kalangan selebriti kita selalu berpihak pada kemenangan kaum istri. Edwin Rondonuwu, Dadang Indrajaya, dan Attila Syah adalah para suami yang harus menerima kekalahan, manakala lembaga peradilan mengabulkan tuntutan cerai istri-istri mereka. Bagi saya itu bukan soal menang kalah di hadapan hakim di dunia ini. Ya, dalam kasus saya walaupun memang dikatakan salah, ya karena memang orang hanya melihat akibat. Ya, orang hanya melihat mengapa gunung itu meletus. Orang tidak melihat suatu proses sehingga gunung itu meletus. Sama seperti kasus saya, orang tuh hanya melihat apa yang terjadi dan fakta-fakta berdasarkan fakta yuridis. Saya tidak merasa bahwa ada yang dikalahkan atau ada yang dimenangkan, ya, tapi ada satu kesalahan buat saya. Kenapa saya begitu ngotot fight kepada dunia pengadilan ini? Karena ya kita sudah menilai begitu ya mungkin bahasa kasarnya itu ya sudah tidak pantas lagi, ya, seperti apa kata-kata yang tidak pantas. Sebuah peradilan agama, ya, yang berdasarkan ketuhanan, ya, itu memanipulasi bahkan mempermainkan apa yang mereka sebetulnya yakin bahwa itu salah. Atas putusan peradilan yang telah ditetapkan itu, bagaimana pandangan mereka? Apakah sejauh ini tetap menghargai keputusan tersebut meski harus menelan kekalahan? Saya menghargai itu sebagai suatu keputusan yang sudah dilakukan berdasarkan tugas yang dia lakukan. Misalnya apakah itu hakim, apakah itu jaksa. Ya, mereka juga sebagai manusia yang melakukan tugasnya. Nah, disitulah kita menghargai mereka sudah melakukan tugas itu. Buat saya masalah saya sama Iis di peradilan itu adalah saling menggugat untuk bercerai, kan gitu. Perceraiannya itu sih pasti terjadi, tetapi caranya yang saya merasa bahwa itu ada ganjalan di saya. Yang kita sangat prihatinkan ya itu tadi rekayasa itu. Sejauh ini apakah keputusan yang telah ditetapkan lembaga peradilan dalam kasus perceraian yang mereka hadapi sudah bisa dikatakan adil? Jauh daripada apa yang disebut adil, begitu.
Ya keadilannya betul-betul ya termasuk saya alami. Jadi gender favoritism itu jelas ada ya. Tapi kita maklumilah ya namanya manusia gitu ya, namanya manusia ya. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hakim yang memutuskan saya itu tidak adil. Saya tidak bermaksud mengatakan demikian. Walaupun memang saya alami dan saya melihat itu ada, karena di dalam proses ketika persidangan mulai itu kan saya tampak, saya lihat bahwa memang ada favoritism ya, gender favoritism. Biarlah masyarakat yang menilai ya. Kalau saya pribadi yang menilai di luar kasus saya ya, seumpamanya ada kasus beberapa juga artis yang menggugat cerai terhadap suaminya, ya ini majelis hakim harusnya lebih arif. Jika belum memenuhi rasa keadilan, apakah ini yang kemudian membuat Edwin dan Dadang berusaha untuk naik banding? Sebelum vonis terjadi, saya sudah menerima segala sesuatunya. Dan tidak ada Anda mungkin nggak percaya, saya ditahan penuh dengan penderitaan di dalam tahanan. Kemudian orang lain berupaya menjatuhkan saya dengan berbagai cara, lewat mass media, lewat berbagai cara. Saya menderita di dalam tahanan. Tapi believe it or not, justru dalam penderitaan itu saya berdoa untuk dia. Masalahnya adalah ketika pemberitaan itu terlalu overexpose, maka dampak negatif itu bukan hanya kena terhadap diri saya, juga terhadap anak-anak saya, juga terhadap keluarga besar saya, juga terhadap seluruh sistem pelayanan yang saya katakan. Saya khotbah, saya melakukan KKR di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian mereka melihat kenyataan ini, masalahnya adalah mereka bimbang terhadap pelayanan itu sendiri. Sebagai manusia kemudian saya mulai mencoba untuk bertahan supaya dampak negatif itu jangan sampai terlalu melebar, terlalu jauh. Dan karena itu saya mengajukan banding. Majelis hakim dari awal mengatakan bahwa menerima gugatan Iis, saya tidak akan menggugat macam-macam. Tetapi karena mereka melandasi bahwa itu lemah tidak berdasar, saya coba fight, saya coba menunjukkan kepada dunia peradilan kita dan juga masyarakat kita bahwa tidak semudah itu menggugat orang dengan dasar-dasar yang lemah. Saya berharap itu akan endingnya akan bagus. Artinya Iis menerima satu penalti bahwa dia tidak boleh bermain-main dengan hukum. Pengacaranya juga harus mengakui bahwa sebuah peradilan itu tidak bisa dipermainkan, kan gitu. Nah, tetapi ternyata ini berbalik yang tidak karu-karuan. Pemirsa, berikut ini kita simak berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, belum lagi selesai perseteruannya dengan novelis Yudhistira A.N.M. Masardi, grup band Dewa kembali membuat gebrakan. Kali ini band yang digawangi Dani Ahmad, Andra, Erwin, Onci, dan Tio Nugros ini menggelar konser tunggalnya bertajuk Menemukan Kembali Makna Cinta di Fashion Cafe Jakarta Jumat 28 Juni lalu. Konser yang diprakarsai oleh Dani Ahmad dan guru vokal Berta ini sengaja digelar untuk kesembuhan penyakit stroke yang diderita musisi jazz kawakan Bill Saragih. Menurut Dani, hasil yang diperoleh dari konsernya saat itu sebagian akan disumbangkan untuk biaya pengobatan Bill Saragih. Agaknya apa yang telah dilakukan Dani dan rekan-rekannya untuk meringankan biaya pengobatan penyakit stroke Bill Saragih itu patut diacungi jempol, mengingat sampai saat ini maestro musik jazz tanah air itu belum sembuh benar dari penyakitnya. Tentang bagaimana Dewa menggelar konsernya dan apa pula yang melatar belakangi Dewa ingin membantu biaya pengobatan Bill Saragih, berikut penuturan Dani kepada Cek dan Dicek. Ide asalnya berasal dari Berta ya. Berta tuh menawari saya untuk nyanyi di acaranya Bill Saragih gitu ya. Jadi ada artis-artis bikin acara nyanyi-nyanyi bareng semua, terus nanti hasilnya disumbangkan kepada Om Bill kan. Terus saya pikir-pikir biasanya artis-artis itu kan kebanyakan rencana doang gitu ya. Terus saya pikir-pikir ya udah biar Dewa aja deh. Jadi biar konsernya Dewa sendiri aja, kalau artisnya satu doang, dan bayarannya Dewa itu sebagian disumbangkan ke Om Bill gitu. Apa yang menjadi alasan Dani dan rekan-rekannya sehingga hasil keuntungan dari konsernya itu sebagian disumbangkan untuk kesembuhan Bill Saragih? Artis mana lagi kalau nggak artis musik yang bisa ikut ya
ya berbagi rasa lah Mas gitu loh. Jadi menurut saya ini sangat penting gitu kalau misalnya ada apa mungkin nanti Dewa kalau udah tua mungkin juga seperti itu kan kita berharap artis yang muda juga bantuin juga gitu kan. Seperti diketahui, saat ini Dewa adalah grup band termahal di Indonesia.